Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelang pemilu 2024, hal besar akan segera terjadi. Karena pada tahun itu, mau tak mau, presiden kita yang sudah menjabat selama 2 periode terakhir harus berganti. Dan kita akan mendapat pemimpin baru yang semoga jauh lebih baik dalam menahkodai perjalanan negeri ini. Bicara soal pemilu, pernah terjadi sebuah tragedi besar ketika proses pemilihan serentak mulai dilaksanakan, di mana ada ratusan petugas KPPS tewas selama proses penghitungan suara dilaksanakan. Dalam tragedi ini juga ada banyak isu simpang siur yang kala itu beredar. Di antaranya adalah karena kelelahan akibat lamanya proses penghitungan suara, hingga ada isu bahwa para petugas itu diracuni. Lantas, apakah yang sebenarnya terjadi? Simak terus video ini ya, dan selamat datang di channel Bang Pets Illustration. Musim pemilu 2024 sebentar lagi akan datang, di mana tiba-tiba banyak orang dermawan muncul dengan janji-janji kenyamanan di masa mendatang. Bersamaan juga dengan foto-foto keren mereka di sepanjang kanan kiri jalan. Tiba-tiba banyak memberikan bantuan meskipun harus dikawal beberapa wartawan. Namun itu sudah wajar. Yang lebih penting, jangan sampai terjadi tragedi seperti tragedi yang pernah memakan sangat banyak korban yang akan Bang Bet bahas kali ini. Oke, berdasarkan sejarah di Indonesia sendiri, sistem pemilihan secara demokrasi memang sudah lama diterapkan. Tepatnya sejak tahun 1955, di mana pemilu pertama dilaksanakan. Sistem yang dipakai adalah sistem demokrasi dengan mengambil suara rakyat terbanyak dan menjadikannya pemimpin yang diharapkan serta mampu memperbaiki keadaan. Sejak pertama digelar, sudah 9 kali kita menentukan pilihan. Dan selama itu pula, sistem pemilu biasanya dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun selama 5 tahun sekali. Biasanya akan dilakukan pemilu legislatif dahulu, kemudian sekitar 3 bulan kemudian baru dilanjutkan dengan pemilihan presiden dan juga wakil presiden. Namun, pada 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu presiden setelah pemilu legislatif itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Sehingga dengan adanya permasalahan itu, muncullah sebuah gagasan agar pemilu serentak 5 kotak mulai diselenggarakan. Dan kebijakan itu juga mulai dijalankan setelah MK mengeluarkan putusan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilu presiden dan juga wakil presiden. Setelah dikeluarkannya undang-undang tersebut, penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden akan dijalankan secara serempak. Dan akhirnya, kebijakan baru itu diputuskan akan dilaksanakan di tahun pemilu selanjutnya, tepatnya pada tahun 2019. Istilah pemilu serentak membuat skala penyelenggaraan pemilu Indonesia menjadi luar biasa besar. Bahkan, pemilu 2019 menjadi pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Pemilu 2019 juga merupakan pemilu 1 hari terbesar di dunia. Tak hanya itu saja, karena ternyata pemilu 2019 juga merupakan pemilu paling kompleks di dunia. Bagaimana tidak, ada 3 sistem pemilu yang digunakan pada 1 hari pemungutan suara, yaitu sistem proporsional daftar calon terbuka untuk memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, sistem distrik berwakil untuk memilih anggota DPD, dan kemudian sistem mayoritas 2 putaran untuk memilih calon presiden dan juga wakil presiden. Sehingga hal ini juga membuat pekerjaan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau petugas KPPS menjadi berkali-kali lipat dari sebelumnya. Hal inilah yang mungkin tidak terprediksi oleh pemerintah kala itu. Pagi itu, pemilu serempak sudah dijadwalkan dan akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
dan proses pemungutan suara akan diambil mulai pukul 7 pagi. Cecep, salah satu pemuda yang ditunjuk sebagai petugas pengamanan KPPS, juga mulai sibuk untuk melayani masyarakat yang mulai berbondong-bondong datang untuk menyuarakan suara mereka. Ia mulai mengarahkan dari pengambilan kertas suara, menjelaskan tata cara pencoblosan, hingga bagaimana cara melipat surat dan memasukkannya ke dalam kotak suara. Kegiatan itu ia jalankan bersama kelompok pemuda di daerahnya dan juga seluruh panitia KPPS yang sebagian besar sudah berusia kepala 5. Kegiatan pun mulai berjalan lancar hingga jam pemungutan suara selesai, tepatnya pada pukul 1 siang. Meski begitu, tugas panitia KPPS belum selesai, dan di titik inilah tragedi mulai terjadi. Perhitungan suara dari seluruh calon yang dipilih pada hari itu menjadi pekerjaan yang sangat berat untuk semua panitia. Karena di sini masyarakat memilih 5 calon, sehingga proses penghitungan suara pun juga harus dilakukan beberapa kali sesuai dengan kloter jabatan. Cecep, sebagai pemuda yang masih memiliki fisik yang bagus pun, mengaku sempat pusing dan ia juga merasa akan pingsan akibat jam kerja yang sangat melebihi batas kapasitas. Di daerah Cecep, proses perhitungan suara memerlukan waktu lebih dari 24 jam dengan seluruh tim bekerja terus-menerus. Sejak pukul 10 malam, sudah ada total 8 orang panitia yang pingsan dan harus dievakuasi akibat kelelahan yang ekstrim. Beberapa juga mengaku pusing serta muntah-muntah. Hal ini terpaksa membuat beberapa orang yang sudah mengalami kelelahan untuk pulang dan istirahat. Sementara Cecep dan beberapa temannya harus menggantikan posisi panitia agar proses penghitungan suara tetap dapat dilanjutkan. Hingga keesokan harinya, tepatnya pukul 11:30 siang, proses penghitungan suara baru selesai. Pekerjaan mereka semua memang sudah selesai. Namun sayang, bukan suka, namun kabar duka yang malah mereka dapat. Dari total 18 orang yang sakit dan juga pingsan akibat kelelahan, 2 diantaranya harus meregang nyawa. Hal ini tentu saja memberikan kabar duka yang mendalam bagi keluarga dan juga warga sekitar. Lantaran kejadian ini begitu mendadak dan sangat tak terprediksi. Selain karena kelelahan, beberapa korban juga memang sudah memiliki penyakit bawaan, dan kegiatan inilah yang menjadi pemicunya. Tak sampai di situ saja, karena memang kegiatan pemilu serentak ini juga dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan ratusan ribu tempat pemilihan umum, dan hampir semuanya juga mengalami kejadian yang sama, yaitu jam kerja yang jauh melampaui kemampuan petugas TPPS di sana, hingga banyak petugas yang tak kuat. Berdasarkan catatan kompas.com, jumlah petugas KPPS yang menjadi korban berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga 16 Mei 2019 berjumlah 11.239 orang sakit dan korban meninggal mencapai 527 jiwa. Menurut Kemenkes, ada 13 penyakit penyebab meninggalnya petugas KPPS di seluruh provinsi di Indonesia. Mengutip dari antara 13 penyakit tersebut, yaitu infak miokard, gagal jantung, koma hepatikum, stroke, kegagalan pernafasan, hipertensi, meningitis, spesies, asma, diabetes mellitus, gagal ginjal, TBC, dan kegagalan multiorgan. Selain disebabkan semua penyakit itu, ada juga kejadian petugas KPPS yang meninggal karena kecelakaan. Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan di semua provinsi, kebanyakan petugas KPPS yang meninggal berada di rentang usia 50 hingga 59 tahun. Ketua KPU, yaitu Arief Budiman, mengatakan desain pemilu 2019 memang cukup berat. Selain pemilu presiden dan juga pemilu legislatif yang dilaksanakan bersamaan, pemilu serentak juga mengatur tahapan yang ketat, dan setiap tahapan pemilu ini juga sudah dijadwalkan dan harus diselesaikan penyelenggara pemilu secara tepat waktu. Arief mengakui ketatnya waktu tahapan penyelenggaraan pemilu menjadi salah satu faktor penyebab ratusan penyelenggara pemilu tingkat bawah meninggal dunia dan sakit. Sebab mereka yang bekerja sebagai anggota KPPS harus bertugas sejak dibukanya TPS hingga selesai penghitungan suara. Proses tersebut harus dilakukan selama lebih dari 24 jam tanpa henti. Secara terpisah, KPU pun menyatakan akan mengevaluasi pelaksanaan pemilu 2019
yang digelar serentak pada masa itu. Evaluasi itu bakal dibahas bersama DPR dan juga pemerintah. Selain karena kelelahan, sempat juga muncul sebuah isu kalau para korban tewas kala itu bukan karena kelelahan, namun karena diracun. Waktu itu, ada sebuah video yang memaparkan bahwa penyebab petugas KPPS pada pemilu 2019 meninggal dunia adalah karena diracun. Video itu disambung dengan konferensi pers oleh sekumpulan dokter dan menyatakan bahwa ID sepakat dan juga memutuskan bahwa penyebab kematian tersebut adalah karena racun, bukan karena kelelahan. Setelah muncul isu itu, tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informasi melakukan penyelidikan dan akhirnya mereka menemukan fakta bahwa klaim tersebut menyesatkan. Dari laporan kompas.com, dibuatlah penelitian di Yogyakarta oleh tim ahli dari UGM yang terdiri dari lintas fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, dan juga Fakultas Psikologi. Penelitian itu mengungkapkan bahwa penyebab kematian terjadi secara natural dan tidak ditemukan indikasi keracunan. Sehingga adanya isu keracunan itu merupakan isu hoax. Meski begitu, fakta yang menyatakan ada sangat banyak korban meninggal dalam pemilu 2019 ini sangat-sangatlah menyedihkan dan juga harus menjadi tanggung jawab pemerintah terkait untuk mengatur ulang tatanan pemilu di tahun mendatang agar hal serupa tak lagi terulang. Sekian kronologi cerita yang bisa Bang Pe ceritakan. Maaf apabila ada salah kata. Mari kita doakan agar seluruh korban diterima di sisinya dan seluruh anggota keluarga diberikan kesabaran. Juga semoga hal semacam ini tak lagi terulang dan di masa pemilu mendatang Indonesia bisa benar-benar memiliki pemimpin yang akan benar-benar bertanggung jawab dan mampu membuat Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!